Halo teman-teman, di sini saya akan membahas sejarah Jakarta sebelum menjadi Batavia dengan judul Masyarakat Jakarta sebelum Batavia. Kita juga akan menelusuri bagaimana Jakarta berkembang dari masa prasejarah hingga menjadi kota pelabuhan penting di era Jayakarta. Di sini juga kita akan belajar tentang sejarah, arkeologi, dan budaya Nusantara. Sebelum itu, kita juga akan membahas tentang letak geografis dan ekologisnya, kehidupan masyarakat prasejarah, kerajaan Taruma, pelabuhan Kalapa, hingga Jayakarta. Oke, yang pertama di sini kita akan membahas tentang letak geografis dan ekologis dari Jakarta sendiri. Jakarta sejak dulu punya posisi yang sangat strategis baik dari segi geografis maupun ekologisnya. Letaknya yang berada di teluk yang terlindungi. Sekitar Teluk Jakarta ada banyak pulau kecil seperti Pulau Damar Besar, Air Besar, Nyamuk Kecil, Damar Kecil, Gosong, Kelor, dan Sabit. Karena pulau-pulau ini jumlahnya banyak, daerah ini dikenal dengan sebutan Kepulauan Seribu yang sekarang menjadi destinasi wisata populer yang ada di Jakarta. Kalau dilihat dari perspektif geografis, garis pantai Jakarta dari endapan lumpur sungai-sungai besar seperti Cisande, Ciliwung, Kali Bekasi, dan Citarum. Sungai Cisande dulu bermuara di bagian barat teluk, sedangkan Citarum lebih ke utara. Endapan lumpur ini membentuk dataran aluvial di pesisir utara, di bagian tengah Jakarta. Dataran aluvialnya membentang sekitar 7 km ke daratan. Namun di sisi barat, karena ada delta Sungai Cisande, dataran ini melebar hingga 15 km. Membatasi teluk di barat, di sisi timur, endapan lumpur dari Kali Bekasi dan Citarum membuat dataran aluvial membentang hingga 35 km menjadi batas timur di Teluk Jakarta. Lumpur ini juga berasal dari material vulkanik dari gunung berapi seperti Pangrangon, Gede, Salak yang terbawa sungai yang membentuk endapan terbentuk menjadi kipas. Menurut ahli geomorfologi Belanda H.T.H. Verstappen dalam bukunya tahun 1953, proses pengendapan ini dimulai dari sekitar 5.000 tahun yang lalu pada zaman Holocan atau setidaknya pertengahannya. Kondisi geografis ekologis ini ditambah teluk yang terlindungi oleh kepulauan membuat Jakarta sangat ideal untuk pemukiman dan perdagangan. Menurut teori Gideon Sujobern dalam bukunya tahun 1965, ada 3 faktor yang mendukung perkembangan kota. Yang pertama, ekologi yang menguntungkan. Yang kedua, teknologi maju baik dari bidang pertanian maupun non-pertanian. Yang ketiga, organisasi sosial serta struktur kekuasaan yang kompleks. Faktor-faktor ini terlihat jelas di Jakarta dan mulai berkembang sebagai pelabuhan Kalapa di masa kerajaan Sunda Pajajaran yang beribu kota di Pakuan, Pajajaran, atau kini disebut dengan Bogor. Ada kehidupan masyarakat Jakarta pada masa prasejarah. Awal pemukiman di daerah Jakarta dimulai sejak masa prasejarah, khususnya pada zaman Batu Baru atau zaman masyarakat bercocok tanam, sekitar 2500 sampai 1500 sebelum Masehi. Menurut ahli seperti Robert von Geldern dan W.G. Solheim, ini sejalan dengan perkiraan pengendapan lumpur yang membentuk dataran Jakarta sekitar 5.000 tahun yang lalu. Bukti arkeologis berupa artefak seperti kapak persegi, beliung, serpihan batu, gelang batu, dan pecahan gerabah ditemukan di berbagai situs seperti Pasar Minggu, Jatinegara, Cililitan, Sunter Codet, dan Kelapa II. Temuan ini yang
diprivatisasikan oleh Van der Hoop pada masa Hindia Belanda dan hasil ekskavasinya 1971 menunjukkan adanya pemukiman di pinggir Sungai Ciliwung. Masyarakat Jakarta pada saat itu juga sudah menetap, membangun rumah, bercocok tanam di darat, memiliki organisasi sosial dengan pemimpin suku yang dipilih, mengenal perdagangan, barter, pelayaran, ilmu perbintangan, pembuatan pakaian, dan memasak makanan. Sebelum kedatangan orang India, mereka sudah berkebudayaan tinggi, seperti yang dikemukakan oleh J.L. Brandes dengan teori 10 pengetahuan. Masyarakat Jakarta juga dikaitkan dengan bangsa Austronesia dari Asia Tenggara pada masa kebudayaan logam sekitar 500 sebelum Masehi. Ditemukan alat perunggu dan besi seperti kapak sepatu, tombak, dan bekas coran di situs Kelapa II, Tanjung Barat, dan Pasar Minggu. Ini juga menunjukkan kemajuan teknologi metalurgi, munculnya golongan seperti pandai besi dan pedagang, serta lapisan masyarakat berdasarkan kekayaan. Akhirnya terjadi akulturasi dengan budaya India, melahirkan kerajaan Taruma. Ya, ada kehidupan masyarakat Jakarta pada masa kerajaan Taruma. Sejak abad pertama Masehi, pelayaran dan perdagangan melalui Selat Malaka membawa kontak dengan orang India, menyebabkan akulturasi dan lahirnya kerajaan Taruma pada pertengahan abad ke-5 Masehi di bawah Maharaja Purnawarman. Bukti utamanya adalah ada 7 prasasti berhuruf Palawa dan bahasa Sanskerta seperti Prasasti Tugu, Ciaruten, Kebon Kopi, Jambu, Pasir Angin, Muara Ciaten, dan Munjul. Prasasti ini yang tertua di Jawa menunjukkan pengaruh Hindu dengan Purnawarman sebagai penganut Dewa Wisnu. Prasasti Tugu menceritakan penggalian Sungai Chandrabaga dan Gomati untuk irigasi dan pencegahan banjir, yang selesai dalam 20 hari dengan panjang 6.122 tombak, dihadiahi 1.000 sapi kepada Brahmana. Ibu kota mungkin di Cakung atau sekitar Kali Bekasi. Masyarakat mengenal agama Hindu, tulisan, bahasa Sanskerta, dan perdagangan internasional dengan India dan Tiongkok. Kerajaan Taruma lenyap sekitar pada akhir abad ke-7 Masehi, mungkin karena penaklukan Sriwijaya. Hubungannya dengan situs seperti Batu Jaya atau Kerajaan Sunda masih harus diteliti lebih lanjut lagi. Ada kehidupan masyarakat di kota pelabuhan Kalapa. Pada masa kerajaan Sunda Pajajaran, Kalapa menjadi kota pelabuhan yang terpenting seperti yang diberitakan oleh Tom Pires pada tahun 1512 sampai 1515. Kerajaan ini juga memiliki 6 pelabuhan. Ada Banten, Pontang, Cigende, Tangerang, Kalapa, dan Cimanuk. Pusat kerajaannya ada di pedalaman Bogor, tapi Kalapa juga berfungsi sebagai pusat perdagangan regional dan internasional. Adapun sungai seperti Ciliwung, Cisande, dan Citarum mendukung transportasi barang dari pedalaman
Komoditas ekspornya pun ada lada, beras, asam, sayur, daging, ternak, dan buah-buahan yang dikirim ke Malaka dan negara-negara yang lainnya. Adapun komoditas impornya ada belacu, pakaian dari India, dan keramik. Perdagangan ini juga menggunakan mata uang seperti Kes, Tionghoa, Citi, dan Tumadaya emas lokal. Kalapak dipimpin oleh adipati atau pate di bawah Raja Sunda, yaitu Ratu Samiam atau Surawisesa. Penduduknya ada sekitar 15 orang, mayoritas pedagang yang di pelabuhan dan petani yang di pedalaman. Budaya ini juga mencakup kesenian seperti gamelan, wayang. Adapun agama Hindu-Buddha yang bercampur dengan Sunda Wiwitan. Adapun yang kelima, ada kehidupan masyarakat Jayakarta. Pada tahun 1527, Fathahilah dari Demak yang dibantu oleh Cirebon dan Banten merebut Kalapak dari Portugis pada tanggal 22 Juni, mengganti namanya menjadi Jayakarta, yang arti dari Jayakarta sendiri adalah kemenangan sempurna yang terinspirasi dari Al-Quran. Jayakarta di bawah pengaruh Islam terikat dengan Banten melalui pemikiran penguasa seperti Tubagus Angke dan Pangeran Wijayakrakmana menghadapi kedatangan Belanda pada tahun 1596 dan POC. Perjanjian pada tahun 1610 dengan Pieterbrood, tapi konflik dengan J.P. Queen berujung penaklukan pada tanggal 30 Mei 1619, mengubah Jayakarta menjadi Batavia. Kehidupan masyarakat itu sendiri beragama Islam mulai berkembang, perdagangan internasional dengan Arab, Persia, Jepang, Tiongkok, hingga Eropa. Populasi etnis juga mulai berkembang dari Sunda, Jawa, Bali, Ambon, Bugis, plus juga dengan pedagang asing di kampung seperti Pecina dan Pakojan. Pola kota mirip dengan kerajaan Islam di Jawa, seperti keraton, masjid, alun-alun pasar, dan bahasa komunikasinya juga ada Melayu yang mungkin awal dari bahasa Betawi sendiri.